Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifdana Hari Ramadhani dengan NIM 24041110019 dari kelas Basi Data 2C. Di sini saya akan membuat tugas video untuk P15 Final Project pada Project Basi Data 2 dan di sini sistem saya yaitu mengambil sistem restoran dan nama project saya SIM Padang atau Sistem Informasi Manajemen Restoran Nasi Padang. Lalu untuk arsitektur database saya di sini untuk deskripsi sistemnya, Sistem Informasi Manajemen Restoran Nasi Padang atau SIM Padang merupakan sebuah sistem manajemen yang dirancang untuk mengotomisasi alur kerja operasional di restoran nasi Padang. Dan ini untuk ERD-nya ada 6 entitas atau 6 tabel. Tabelnya ada metode bayar, kategori, menu, bahan baku, karyawan, pelanggan, meja, detail pesanan, dan tabel pembayaran. Lanjut untuk arsitektur database-nya, di sini sudah saya jalankan di bagian HDSQL-nya. Sama seperti yang saya katakan tadi, ada 10 tabel. Ada pesanan, pembayaran, pelanggan, metode bayar, menu, meja, kategori, karyawan, detail pesanan, dan bahan baku. Dan pada sistem ini juga terdapat trigger, terdapat store prosedur, dan store function. Pada laporan yang sudah saya buat sebelumnya, ada prosedur untuk menampilkan laporan pendapatan bulanan. Yang di sini laporan pendapatan bulanan. Jadi di sini nanti tahun laporannya dan bulan laporannya, lalu transaksi suseknya berapa, pendapatan kotornya berapa, rata-rata nilai transaksinya berapa pada yang status ordernya selesai pada bulan dan tahun yang di-query-kan nantinya. Langsung di-query-kan, misal pakai ini, lalu dijalankan. Oh, salah. Jalankan ininya. Call. Ada di call. Nah, maka akan memunculkan tahun laporannya di sini 2025, bulan laporan bulan 2, transaksi sukses 3.000 sekian, pendapatan kotornya 185 juta sekian, dan rata-rata transaksinya 64.000 sekian. Di sini ini untuk laporan pendapatan bulanan. Dan di sini untuk prosedur laporan pendapatan bulanan. Ada juga untuk prosedur update status pesanan menjadi batal. Di sini nanti pesanan menjadi batal. Nah, di sini update pesanan. Pada tabel pesanan, status order, misalkan ID pesanan yang di-query-kan pada ID kelima yang awalnya status ordernya itu selesai, di store prosedur ini, di call dari store prosedur ini, maka ID kelima tersebut berubah menjadi status ordernya batal. Lanjut, ada juga function hitung total pendapatan bersih. Di sini misalkan hitung total pendapatan sudah ada di sini, sebelumnya sudah dibuat tadi, yang di sini sudah terbuat. Lalu dicoba dijalankan. Nah, maka pada function hitung total pendapatan bersih, total uang masuknya 4 sekian. Banyak di sini. Lalu ada juga untuk hitung ranking function di sini. Hitung ranking di sini untuk functionnya itu menghitung ranking pada menu-menu yang paling terlaris. Yang misalkan ranking pertama itu menu yang paling terlaris. Di sini kita cek untuk jika ingin melihat ranking pada satu menu saja. Maka nanti akan pada ID kedua menu itu menunya peringkat ke-27.
Dan misalkan untuk mengetahui keseluruhan menu dan rankingnya itu bisa dijalankan ini. Maka di sini nanti akan memunculkan ID menunya berapa, nama menunya berapa, harganya berapa, dan ID menu. Dan ID menu tadi akan menghasilkan peringkat terlarisnya. Nah, di sini ID menu ke-1, nama menunya ayam pop, harganya persatuannya 22.000, peringkatnya 1. Di sini menu pada sistem saya ada 30, jadi ID menu sampai ke 30 di sini mengacak berdasarkan peringkat terlarisnya sampai ke 30. Yang tadinya ID kedua ayam bakar tadi, yang tadi sebelumnya dimasukkan di sini itu 27 peringkatnya. Lanjut untuk triggernya, di sini ada mengurangi stok bahan baku otomatis. Dan ada triggernya untuk mengurangi stok bahan bakunya dan untuk cek ulang bahan bakunya setelah dilakukan pembelian dari pelanggan dan validasi stok bahan minimal. Jika misalkan update bahan bakunya itu kurang dari 0, maka nanti akan memunculkan pesan error seperti ini. Lanjut, untuk tantangannya di sini, tantangan dalam pembuatan objek sistem ini adalah menjaga konsistensi dan sinkronisasi data antar tabelnya secara otomatis, serta mengunci validasi finansial agar terbebas dari kesalahan inputan. Masalah tersebut mencakup bagaimana cara agar pengisian item pada porsi makanan pada tabel detail pesanan bisa otomatis mengurangi berat realnya kilogram atau ons yang ada pada bahan baku logistik di tabel bahan baku berdasarkan takaran resep dan jumlah pesanan oleh pelanggan. Lalu selain itu terdapat tantangan untuk mengunci keamanan sistem dari kesalahan operasional di mana transaksi harus otomatis digagalkan dan memunculkan pesan peringatan jika kuantitas pesanan yang dimasukkan melebihi batas aman stok minimum yang tersisa di gudang. Dan untuk solusinya di sini, sebagai solusi diterapkan arsitektur database terautomasi yang memanfaatkan trigger yang tadi sudah dibuat, kurangi bahan baku otomatis. Trigger ini kurangi bahan baku otomatis, trigger ini itu pada berat resep yang dimanfaatkan trigger tadi pada berat resep jumlah pemakaiannya dikali dengan jumlah pemakaian yang baru, sehingga saat transaksi memasukkan detail pesanan seperti pesanan ayam bakar atau rendang daging, stok di tabel bahan baku langsung menyusut secara real time. Keamanan logistik pada bahan baku kemudian diperketat dengan trigger validasi stok minimum. Trigger validasi stok minimum di sini. Di situ sebelum proses insertnya, yang berfungsi sebagai gerbang proteksi yang secara otomatis melakukan pengecekan ketersediaan di tabel bahan baku, dan memanfaatkan peringatan sinyal SQL stage untuk membatalkan pesanan serta memberikan peringatan pesan error jika stok yang tersisa di gudang sudah menyentuh batas maksimum. Lalu untuk evaluasi performanya, di sini saya sudah membuat query untuk dilakukan analisis otomasi sebelum indeks dan sesudah indeksnya. Ini setelah indeks. Lalu sebelumnya itu mendapatkan query detikannya itu 0,21 detik di dalam kurung pada jaringannya itu plus 39,953 detik. Lalu sesudahnya itu durasinya query-nya 0,95 detik dan pada jaringannya waktu tunggunya itu lebih singkat yaitu 9,312 detik.
Maka penerapan indeks pada sistem terbukti sukses meningkatkan efisiensi secara drastis dengan memangkas total waktu tunggu pengguna dari 40,234 detik menjadi hanya 10,2665 detik saja. Pada kondisi sebelum optimasi, query yang menggunakan fungsi tahun atau year memaksa database melakukan pemindaian seluruh data yang memicu kemacetan jalan lintas jaringan selama 39,9053 detik. Lanjut untuk pengembangan lanjutan pada sistem ini, pengembangan lanjutan dari sistem restoran nasi Padang ini fokusnya untuk meningkatkan kecerdasan sistem dan jangkauan operasional memanfaatkan data yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama di sini ada beberapa pengembangan lanjutan. Yang pertama ada aplikasi dashboard pemilik. Itu menyediakan aplikasi visualisasi data untuk memantau grafik omset, monitor laris, dan stok secara real time pada restoran tersebut. Lalu ada sistem pengadaan otomatis yang mengembangkan sistem secara otomatis untuk mengirimkan notifikasi belanja ke supplier saat mendeteksi stok di bahan baku atau di gudang itu sangat sedikit. Lalu, integrasi perangkat IoT gudang yang digunakan untuk menghubungkan database dengan timbangan digital IoT untuk sinkronisasi otomatis berat fisik dan bahan baku. Lalu, yang terakhir ada aplikasi mobile atau web e-menu untuk pelanggan, aplikasi yang dipasang di meja restoran atau HP pelanggan berbasis QR code. Pelanggan bisa langsung memesan makanan dan aplikasinya langsung menembak database untuk memicu trigger potong stok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.